Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, penyelenggaraanmu sungguh mengagumkan. Malaikat dan manusia kau panggil mengabdi Engkau. Kami mohon semoga mereka yang berada di hadapan-Mu dan mengabdi-Mu, bagi kami menjadi duta sukacita-Mu dan pelindung kedamaian-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat dalam suatu penglihatan, timbul peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan seekor naga, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang menyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Mereka telah dikalahkan oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian saudara-saudara kita itu. Karena mereka tidak menyayangkan nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kasih setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besarlah kemuliaan Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Muliakanlah Dia, hai para hamba yang melakukan kehendak-Nya. Alleluia, 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 Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus.
Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari, oma, opa, dan adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan, semoga kabar Anda selalu baik-baik, sehat-sehat, tetap bergembira, dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ranah liturgi itu saya melihat ada satu hal yang bisa didiskusikan ya. Ada paroki-paroki yang setiap kali mengatakan di awal perayaan Ekaristi seperti ini. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Aldo misalnya. Jadi memakai kata dipersembahkan. Tetapi saya lebih suka dan lebih klop sepertinya tidak memakai kata dipersembahkan, tetapi memakai kata dipimpin. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Romo Aldo. Mengapa dipimpin? Karena perayaan Ekaristi itu bukan hanya dipersembahkan hanya oleh imam, karena persembahan yang diberikan dalam perayaan Ekaristi itu adalah persembahan seluruh umat ya. Jadi seluruh umat yang hadir dengan caranya masing-masing mempersembahkan bersama-sama persembahan yang kita berikan kepada Allah, entah itu kegelisahan kita, hidup kita, atau juga persembahan diri lewat pelayanan menjadi lektor, pemazmur, paduan suara, persembahan waktu yang kita berikan buat Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Tetapi semuanya itu dilambungkan kepada Tuhan, dipimpin oleh imam. Jadi persembahannya bukan hanya imam saja, tetapi juga persembahan seluruh gereja. Jadi ada yang mimpin ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau dalam persembahan Ekaristi kita mempersembahkan hal-hal yang material, yang kelihatan. Tetapi juga kita mempersembahkan hal-hal yang non-materi ya. Seperti yang saya bilang tadi, kegembiraan, kegelisahan, harapan, semua kita persembah itu kan non-materi ya, yang tidak kelihatan. Maka dalam ranah iman kita juga ada makhluk-makhluk selain makhluk material seperti kita, manusia yang memiliki tubuh, juga ada makhluk yang non-material, yang tidak kelihatan. Dan salah satu dari antara makhluk non-material itu adalah para malaikat. Pertanyaannya, kalau hari ini kita merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, apakah malaikat itu hanya 3 orang itu saja? 3 malaikat itu saja? Tidak. Malaikat ada banyak sekali. Hanya memang pemimpinnya, ya, pemimpin di antara para malaikat adalah malaikat-malaikat itu. Mikael, Gabriel, dan Rafael. Bahkan dalam tradisi yang lain, di luar tradisi yang kita dapatkan dari kitab suci, ada 7 malaikat agung. Itu sudah terdapat dalam kitab suci apokrif ya, yang bisa kita temukan di luar kitab suci kita kanon sekarang ya. Mikael kita temukan di kitab Wahyu yang tadi kita dengar. Rafael kita temukan di kitab Tobit. Lalu juga Gabriel kita temukan di Injil Lukas ketika dia datang ke Bunda Maria memberikan kabar gembira. Kehadiran makhluk non-material ini menurut iman kita dapat membuat kita juga sadar bahwa kita pun segala apa yang kita buat itu kita tidak melakukannya sendirian. Ketika kita berjumpa dengan hal-hal yang jahat, bolehlah kita menyebut, malaikat Mikael, bantulah kami.
melawan yang jahat misalnya. Ketika kita memohon kabar gembira, menantikan kabar gembira, misalnya kelahiran seorang anak atau kabar mendapat pekerjaan, kelulusan, bolehlah kita berdoa, Malaikat Gabriel, tolonglah kami. Ketika kita memohon kesembuhan bagi seseorang yang kita kasihi, bolehlah juga kita berdoa, Malaikat Rafael, tolonglah kami. Malaikat-malaikat ini hadir bersama dengan kita, menuntun kita, menyertai kita sebagai ungkapan kasih Tuhan yang mengatakan Dia tidak akan membiarkan kita yatim piatu. Dia akan terus menyertai kita dengan berbagai macam cara, termasuk menghadirkan malaikat non-material itu, makhluk non-material itu dalam kehidupan kita. Kita syukuri tradisi iman kita yang sungguh kaya, yang sungguh luar biasa ini, dan semoga menjadi sebuah kegembiraan bagi kita dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.